Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada hari yang penuh berkah ini kita kembali berkumpul, ngobrol-ngobrol, bermuajahah, bertafakur bersama anak Al-Fakir Sahir 78 dalam rangka takarub kepada Allah, dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu keislaman agar kita tidak bingung dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kita mungkin sebagian kalangan sudah melihat, menyaksikan suatu peristiwa yang memprihatinkan di dunia pendidikan, di mana terjadi kembali kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya di kota Surabaya, tepatnya di SMP Negeri 49 kalau nggak salah ya, yang kemudian menjadi viral di media sosial. Banyak netizen, publik, masyarakat yang kemudian mengkritik, mengecam aksi-aksi barbar, aksi-aksi yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya, karena guru seharusnya menjadi sosok pengganti orang tua di rumah, menjadi sosok teladan, menjadi sosok yang lemah lembut, sosok yang bisa melindungi murid-muridnya di sekolah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada hal-hal yang memang perlu dikaji ulang, dikaji kembali, dievaluasi terkait dengan sistem rekrutmen tenaga pengajar di sekolah-sekolah formal. Ya. Faktor-faktornya bisa bersumber dari internal, dari guru itu sendiri, juga dari faktor eksternal. Dari faktor internal bisa jadi secara pribadi ada beberapa guru di Indonesia yang belum memiliki kematangan psikologis, kematangan berpikir, kematangan mengolah emosi, sehingga menyikapi kelakuan atau perilaku muridnya yang kurang menyenangkan itu dengan sikap yang emosional. Dari faktor eksternal bisa juga itu terjadi karena banyaknya tuntutan dari pihak sekolah terkait masalah metode pembelajaran. Saya juga pernah ngajar dulu, kan ada harus nyusun RPP, ada RPP harian, bulanan, tahunan, itu butuh biaya operasional yang cukup lumayan, mengeluarkan kocek di dompet pribadi. Ya, nulis, fotokopi, ngeprint. Sementara mungkin nggak semua sekolah ya, sebagian sekolah menanggung biaya operasional itu untuk kepentingan guru. Tapi ada juga pihak sekolah yang tidak mampu membiayai operasional seperti itu. Ya, seperti Ana Al-Fakir pernah ngajar di Madrasah Ibtidaiyah, di situ tidak ditanggung biaya-biaya untuk pengetikan, biaya untuk ngeprint, biaya untuk fotokopi. Tebal sekali itu RPP yang dibuat dalam rangka kepentingan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Sehingga dalam kondisi honor yang sedikit, honor yang murah, mengeluarkan sebagian koceknya untuk kepentingan belajar mengajar, kepentingan mengajar seorang guru, itu membuat dalam sehari-harinya kehidupannya pun menjadi
tidak mungkin tidak tercukupi selama sebulan. Ya, dalam kondisi-kondisi keuangan yang menipis itu kan bisa mempengaruhi faktor-faktor emosional seseorang. Lagi pusing-pusingnya, bokek, nggak punya duit, murid ngeselin. Akhirnya terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Itu ya, sedikit ulasan aja. Anak al-fakir masih awam. Anak juga pernah mengajar tapi belum terlalu mendalami ilmu-ilmu pendidikan secara mendalam. Tapi yang pasti kekerasan apapun atas nama apapun, baik itu dengan alasan disiplin, alasan untuk membangun karakter pribadi siswa-siswi yang baik, yang patuh terhadap guru, tetap itu tidak dibenarkan, baik dalam pandangan agama maupun dalam pandangan pranata sosial yang berlaku di negeri kita. Jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Permasalahan ini kemudian Al-Fakir ingin tarik dalam sudut pandang Islam, ya. Dalam sudut pandang Islam memang tidak ada hadis yang secara rinci menjelaskan tentang bagaimana cara guru mengajar, bagaimana cara guru menyikapi murid-murid yang tidak patuh atau indisipliner di dalam kelas. Hanya ada hadis secara umum yang menjelaskan tentang anjuran kita memukul anak-anak kita yang tidak mau sholat dalam rangka ta'dib, mendidik, hanya saja sebatas pukulan-pukulan yang tidak menyakitkan, tidak mukul muka, tidak mukul kepala, mungkin bagian belakang anak kita, hanya sekedar untuk mendidik, bukan dalam rangka emosional, ya. Jadi pukulan-pukulan yang dilakukan orang tua itu dalam rangka mewujudkan rasa kasih sayang, sebenarnya semata-mata karena rasa kasih sayang terhadap anaknya, agar anaknya menjadi pribadi-pribadi yang taat dalam beragama, menjalankan sholat 5 waktu sampai kemudian balik dewasa tidak istiqomah untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu. Beda dengan kasus pemukulan seorang guru terhadap muridnya di kota Surabaya tadi. Itu jelas terjadi luapan emosi yang sangat tinggi yang dilakukan, yang terjadi dalam suasana hati guru tersebut, sehingga itu jelas menjadi hal yang negatif. Beda saat kita memukul anak kita dalam rangka mendidik, nggak ada dalam hati itu kemudian emosional, nggak ada dalam hati kita kemudian marah terhadap anak kita, justru dalam rangka sayang. Tapi sekali lagi jangan sampai melukai. Ya, hadisnya mungkin kita sudah tahu ya, bunyinya muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, wahum abna'ahum bisab'i sinina, wahum abna'ahum bisab'i sinina, wahum abna'u bisab'i sinina, pada saat berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u bi asr, dan ketika usia 10 tahun pukullah anak kita saat tidak mau menjalankan sholat. Ila akhiri hadis. Itu ya penggalan hadisnya. Hadis ini sebenarnya bisa dipahami secara umum, bisa diambil sebagai rujukan untuk mendidik anak-anak didik kita di sekolah, ya. Anak didik kita di sekolah itu boleh kita lakukan semacam punishment, tapi bukan dalam rangka menyakiti, ya. Hanya karena kita sekarang sudah membuat undang-undang yang mencegah terjadinya kekerasan seorang guru terhadap anak, sehingga tidak boleh melakukan kekerasan secara fisik
ya maupun psikis, sehingga pendekatan-pendekatannya harus pendekatan-pendekatan yang humanis, pendekatan-pendekatan yang justru mengajak murid-murid kita menjadi simpati dengan kita, ya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah itu ya. Jadi dalam Islam dalilnya rinci, hanya dalam konteks sholat, konteks agama kita boleh memukul anak kita sebatas pukulan-pukulan yang ringan, ya. Apa kemudian bisa kita katakan bahwa undang-undang pendidikan di negara kita bertentangan dengan hadis tadi? Tidak, kan tetap itu sejalan sesuai dengan ajaran Islam. Karena hadis tadi kan bicaranya tentang mendidik anak yang tidak mau sholat. Sementara fakta yang sedang kita bahas adalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya, ya. Ya memang hadis itu kemudian bisa juga dijadikan dalil secara umum sesuai dengan kaidah al-am yabqa fi umumihi idza madalat dalilu tahsis. Jadi keumuman lafaz sebuah hadis atau ayat itu tetap selamanya umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Karena hadis ini tidak ada yang mengkhususkan sehingga bisa dipahami secara umum, bisa kita gunakan untuk mengukur, menghukumi peristiwa kekerasan yang dilakukan guru terhadap muridnya di Surabaya, ya. Artinya secara filosofi Islam tetap memberikan punishment, sanksi yang mendidik anak-anak kita demi terbentuknya karakter atau pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya. Itu ya sedikit pembahasan dari Al-Fakir. Ini semua terjadi karena memang banyak faktor. Faktor utamanya itu terjadi karena lingkungan kita tidak dibangun berdasarkan bi'ah islami, lingkungan yang islami. Banyak sekali konsumsi hiburan yang mengandung unsur kekerasan yang juga harus dicegah, diproteksi seminimal mungkin agar tidak mempengaruhi guru maupun murid-murid di sekolah. Mungkin itu saja sedikit paparan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari kita didik, jaga anak kita, arahkan anak kita didik menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pribadi-pribadi yang islami, yang mudah-mudahan kelak nanti dewasa bisa berkontribusi positif, memiliki manfaat yang banyak buat diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, serta dunia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.